Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Dewi Anggreni Puspitasari, SPD dari SD Islam Tabanan, Bali. Di sini saya akan menyampaikan resume kearifan leluhur dalam menangani bencana yang disampaikan oleh Bapak Gunawan A. Sambodo. Pertama, bencana alam. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik itu dari faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Jenis bencana alam ada tiga. Yang pertama bencana alam, yang kedua bencana non alam, dan yang ketiga bencana sosial. Sebagai negara yang berada dalam cincin api Pasifik, Indonesia sangat rentan akan bencana gempa bumi. Telah ratusan kali negara ini diguncang gempa bumi baik dengan kekuatan yang besar hingga cukup merusak ataupun kecil. Ketika mulai terkuak dan dibersihkan, semakin terlihat kerusakannya lebih banyak diakibatkan oleh deformasi bumi. Entah gempa itu terjadi tahun berapa, namun hal itu salah satu penyebab rusaknya Borobudur. Seperti pernah ditulis, Kasparis, prasasti adalah tulang punggung utama penyusun sejarah kuno Indonesia. Namun perlu pula dipahami bahwa ketika berbicara bencana yang ada dalam prasasti, bukan berarti bahwa prasasti itu berisi tentang detail bencana yang terjadi. Kejadian-kejadian penyerta dalam prasasti hanyalah sebagai keterangan tambahan dalam membaca alasan utama pembuatan prasasti. Gempa bumi di mana? Iya, tentu saja gempa bumi di Warunggahan, tempat yang disebut dalam prasasti itu. Bahkan hal itu menjadi bagian pokok dari alasan para pemegang prasasti untuk memohon kepada raja agar dilakukan penetapan kembali atas sima yang mereka tempati. Kapankah peristiwa ini terjadi memang tidak disebutkan dengan pasti, akan tetapi jelas peristiwa ini terjadi setelah penetapan sima Warunggahan pertama kali oleh Sri Kertanegara. Gempa bumi adalah fenomena alam yang berulang, sehingga dengan mengetahui sejarah atau jejak gempa bumi di suatu wilayah, maka kejadian itu akan dapat diantisipasi dengan mitigasi bencana yang semakin baik. Masyarakat akan semakin tahu akan kejadian-kejadian itu dan diharapkan akan semakin tanggap dengan bencana yang ada. Beberapa situs peradaban Mataram Hindu di wilayah daerah istimewa Yogyakarta seperti Candi Moragan. Proses tertimbunnya situs-situs terjadi setelah beberapa kali letusan. Candi-candi tersebut kebanyakan terkubur di kedalaman 4-7 meter di bawah permukaan tanah sekarang. Itu artinya lapisan sedalam itulah yang pernah keluar dari Gunung Merapi yang menimbun peradaban di wilayah itu dalam beberapa kali letusannya. Bagaimana tentang banjir? Di dalam prasasti yang terkenal tentang penanganan banjir ini adalah prasasti Kamalagian, Masa Arlangga, dan prasasti Tugu dari Purnawarman. Sedikit tentang prasasti Tugu, ada sungai bernama Chandrabaga yang digali oleh Maharaja Purnawarman. Alirannya ditunjukkan ke laut. Itu setelah saluran sungainya sampai di istana kerajaan yang termasyur. Kenapa banjir? Alirannya melintas di tengah-tengah tanah kediaman yang mulia Nenek Dasang Purnawarman, dianggap oleh beberapa ahli sebagai aliran air masuk ke kediaman nenek raja. Prasasti Kamalagian lebih jelas menggambarkan adanya desa-desa terdampak banjir yang mengakibatkan kesulitan para warganya sehingga raja memerintahkan pembangunan bendungan untuk mengatasi hal itu.
Apa penyebab banjir? Kalau kita perhatikan tanggal dikeluarkannya Prasasti Kamalagian 11 November 1037 Masehi, pada bulan tersebut sudah memasuki musim hujan. Jadi banjir yang menggenangi lahan-lahan hunian dan pertanian di pinggiran Sungai Berantas disebabkan oleh hujan, baik langsung hujan setempat maupun tidak langsung hujan di bagian hulu dekat pegunungan yang mengakibatkan air bah. Intensitas hujan ini kemungkinan besar lama sehingga meningkatkan volume air sungai lalu melimpah dan membanjiri lahan-lahan sekitarnya. Dalam penelitiannya, Dennis Lambert menemukan bahwa ritual-ritual yang banyak dilakukan di pedesaan banyak dilakukan demi menjaga keserasian semesta antara desa dan kosmos harus seimbang agar kehidupan tak bergoyang. Wabah penyakit yang menimpa manusia ataupun binatang adalah pertanda tentang adanya kekacauan di mikrokosmos. Adapun kemunculan lintang kemukus merupakan pertanda adanya krisis pada makrokosmosnya. Baik, berikut saya lampirkan dokumentasi saat mengikuti webinar. Dokumentasi ini saya dokumentasikan saat mengikuti webinar, tentunya bersama peserta didik saya juga yang berasal dari SD Islam Tabanan Bali. Berikut dokumentasinya. Baik, sekian pemaparan saya terkait resume untuk materi ini. Dari saya Dewi Anggreni Puspitasari, SPD dari SD Islam Tabanan Bali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Terima kasih.